kasih, Kang. Asal-usul Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Kedua dinasti ini dibedakan berdasarkan agama yang dianut. Dinasti Sanjaya bercorak Hindu, sedangkan Shailendra bercorak Buddha. Dinasti Shailendra yang beragama Buddha mengembangkan kerajaan Mataram lama yang berpusat di Jawa Tengah bagian selatan. Sedangkan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu mengembangkan kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah bagian utara. Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang disebut sebagai Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi dengan pegunungan dan gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu, serta dialiri oleh banyak sungai seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Hal itu yang menyebabkan Bumi Mataram terkenal subur. Silsilah Kerajaan Mataram kuno diawali dengan pendiri Kerajaan Mataram kuno yang bernama Sanjaya. Ia mendirikan dinasti Sanjaya yang dimana dinasti tersebut bercorak Hindu. Lalu, pemerintahan Raja Sanjaya digantikan oleh Raja Panangkaran, yang pada akhirnya mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Shailendra. Dinasti ini adalah dinasti bercorak Buddha. Maka dari itu, pada masa pemerintahan ini, dinasti pada Mataram kuno terbagi menjadi dua. Walaupun begitu, masyarakat hidup rukun walaupun agama yang dianut berbeda. Panangkaran akhirnya digantikan dengan Dhairanendra yang akhirnya digantikan oleh Samaratungga. Samaratungga adalah raja dari dinasti Shailendra yang berhasil menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur. Samaratungga memiliki dua orang anak, yaitu Balaputradewa dan Pramukawardhani. Pramukawardhani dinikahkan dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Sejak itu dinasti kembali menjadi dinasti Sanjaya. Lalu, Kerajaan Mataram kuno dilanjutkan dengan Kayuwangi, Watuhumalang, Dyah Balitung, Daksa, Tulodong, dan Wawa. Kehidupan politik pada masa Kerajaan Mataram kuno yang pertama itu adalah terjadinya perkawinan politik. Perkawinan politik ini ditandai dengan pada masa pemerintahan Samaratungga yang berusaha menyatukan kembali Wangsa Shailendra dan Wangsa Sanjaya dengan cara anaknya yang bernama Pramodawardhani yang berasal dari Wangsa Shailendra dinikahkan dengan Rakai Pikatan yang berasal dari Wangsa Sanjaya. Dua adalah menjalin kerjasama dengan kerajaan tetangga. Nah, kerjasama yang dijalin itu adalah kerjasama dengan kerajaan Sriwijaya, Siam, dan India. Yang ketiga adalah pemindahan kekuasaan ke Jawa Timur. Nah, pemindahan kekuasaan ini dipicu oleh tiga hal. Yang pertama itu karena adanya letusan Gunung Merapi yang maha dahsyat, sehingga dalam anggapan para pujangga saat itu, hal itu disebut sebagai pralaya atau kehancuran dunia pada masa akhir Kali Yuga. Maka sesuai dengan landasan kosmologis Kerajaan Mataram kuno haruslah dibangun kerajaan baru dengan wangsa yang baru pula. Yang kedua yaitu runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik. Dan yang terakhir yaitu runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Masa kejayaan Mataram kuno. Masa kejayaan Mataram berada pada masa pemerintahan Raja Balitung. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkan. Masa keruntuhan pada Mataram kuno ini terjadi pada masa kepemimpinan Rakai Kayuwangi. Kerajaan Mataram kuno menghadapi banyak masalah rumit yang menyebabkan perpecahan di istana. Penyebab runtuhnya Mataram kuno itu dipicu oleh tiga hal. Yang pertama yaitu meletusnya Gunung Merapi, terjadinya krisis politik, perpindahan letak Kerajaan Mataram karena pertimbangan ekonomi. Tiga hal tersebut menyebabkan Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur yang dimana disebut dengan Kerajaan Medan. Sistem ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pada masa dinasti Sanjaya, perekonomian Kerajaan Mataram kuno saat itu bertumpu pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur.
Berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Sedangkan pada masa Dinasti Syailendra, mata pencaharian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Syailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Hal ini terbukti dari prasasti Karangtengah yang menyebutkan bahwa rakyat Patatpa Pupalar mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perlikan sebagai simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Di sini, kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur, yang dipengaruhi oleh sistem kosmologi, yaitu suatu kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam. Oleh sebab itu, wajib untuk menjalin keserasian, baik itu sesama manusia maupun manusia dan alam. Lalu, sistem ini menjadikan rakyat patuh pada raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa, sementara raja memerintah dengan arif dan bijaksana. Pada masa ini pula, kehidupan sosial budaya ditandai dengan kuatnya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Meski kedua keyakinan ini berseberangan, namun mampu hidup berdampingan penuh toleransi, dan pada akhirnya masyarakat juga dikenal saling gotong royong. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Borobudur. Dibangun dengan tujuan sebagai tempat ibadah dan tempat ziarah bagi pemeluk agama Buddha. Candi ini dibangun pada tahun 800-an, yaitu pada masa dinasti Syailendra. Yang kedua, ada Prasasti Tembaga Kedu, atau nama lainnya Prasasti Maniasi, dan Prasasti Balitung. Ini memiliki angka tahun 907 Masehi, yaitu peninggalan dari dinasti Sanjaya yang pertama kali ditemukan di Kampung Medase, Magelang Utara, Jawa Tengah, yang di dalamnya memuat silsilah raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram kuno. Lalu ada Prasasti Kalasan yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Usianya sekitar 700 Saka atau 788 Masehi, yang dituliskan dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Lalu ada Candi Mendut, didirikan Raja Indra dari dinasti Syailendra di kota Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dihiasi dengan ukiran makhluk kayangan, yakni Dewata Gandharwa dan Aksara atau Bidadari, 2 ekor kera dan seekor Garuda. Dan yang terakhir, Prasasti Pujomerto. Ini ditulis menggunakan huruf Kawi dan bahasa Melayu, yang di dalamnya menceritakan tentang keluarga Dempunta Syailendra yang merupakan cikal bakal Raja Mataram.